Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Jo di channel Perjalanan Waktu. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini kita masih ngebahas tentang mitos di sebuah kampus di daerah Jawa Tengah yang katanya dilarang berisik di atas jam 10 malam, terus dilarang menutup rapat pintu musola, dan apabila ketemu sama ular putih, dilarang melangkahi dan menunjuk ular tersebut. Karena ini video kita yang terakhir tentang kampus itu, jadi di akhir video gue bakal ngejelasin tentang mitos dan resiko dibalik itu semua. Nah, akhirnya gue bisa kabur dari sana tuh, sambil sedikit kesel dan sambil mikirin juga kenapa gue bisa sampai ditinggalin sama Pak Joko sama si Mandor. Nah, sepanjang jalan itu dari belakang ke depan gue nggak ketemu sama mereka, sampai akhirnya gue nyampe di posnya Pak Joko dan gue lihat mereka berdua lagi bengong, terus juga mukanya kelihatan pucat. Akhirnya gue komplain tuh sama mereka berdua, kenapa gue ditinggalin. Nah, Pak Joko sama si Mandor ini tatap-tatapan. Terus si Mandor bilang sama gue, emang abang gak ngeliat anak kecil tadi di depan taman? Nah, karena gue heran, akhirnya gue tanya anak kecil yang mana, Dor? Terus kata si Mandor, itu tadi ada di depan abang, anaknya serem banget bang, kayak abis kebakar gitu. Dan ditambah juga ada bau-bau daging busuk. Jadi mereka berdua itu katanya udah teriak-teriak manggil gua buat ngajakin pergi. Tapi guanya ini diem aja. Malah yang nengok tuh anak itu ke arah mereka. Nah, jadi akhirnya mereka berdua kabur duluan. Nah, Pak Joko ini masih diem aja, kayaknya dia shock. Terus gua tanya sama Pak Joko nggak kenapa-kenapa. Dia nengok terus cuma geleng-gelengin kepalanya aja. Nah, terus si Mandor ini nanya, abang kenapa bengong? Emang nggak denger saya teriak-teriak manggilin abang? Nah, gue bilang sama dia, gue nggak denger apa-apa. Jangan-jangan lo cuma pura-pura doang. Si Mandor ini sampai bilang sumpah kalau dia tuh manggilin gue dan dia nggak bohong. Nah, karena kelihatannya Mandor ini jujur, akhirnya gue mikir mungkin emang karena tadi kita lagi diganggu aja sama makhluk goib. Karena penasaran, gue tanya lagi sama si Mandor, lo yakin ngelihat anak-anak, Dor? Nggak ngelihat yang lainnya? Dia bilang, iya bang, orang anak kecilnya jelas banget. Terus gue tanya lagi, emang lo nggak lihat ibunya, si noni Belanda itu? Nah, si Mandor bukannya jawab pertanyaan gue, dia malah nanya balik, emang itu anaknya noni Belanda bang? Saya sih nggak lihat, nggak tahu deh Pak Joko. Dari awal ngelihat anak itu, Pak Joko narik tangan saya kenceng banget, sampai baju saya robek. Nah, akhirnya gue jelasin deh tuh ke si Mandor. Karena gue khawatir, akhirnya gue suruh Mandor ini tidur di posnya Pak Joko. Dia kayaknya sawan gitu, gue takut kenapa-kenapa. Soalnya dari tadi Pak Joko ini masih sering bengong. Nah, jadi gue juga pesan sama si Mandor, kabarin gue kalau ntar ada apa-apa. Akhirnya gue pamit sama Pak Joko. Pak Joko, saya pulang dulu ya. Si Mandor biar tidur di sini aja nemenin Bapak. Jangan banyak bengong, Pak. Dor, gue titip si Pak Joko. Akhirnya gue cabut dari pos itu. Nah, jadi perjalanan dari kampus ke mes gue itu lumayan gak begitu jauh. Nah, di sepanjang perjalanan gue masih mikirin kejadian tadi. Mikirin apa yang gue lihat sama apa yang Pak Joko dan Mandor lihat. Kenapa bekas luka bakar? Dan kenapa apa yang gue lihat sama yang mereka lihat ini beda? Nah, jadi tiba-tiba ada bau busuk yang kecium di sekitar gue. Tapi gue pura-pura gak tahu, soalnya kalau sampai gue nengok ke kanan ke kiri, takutnya mereka malah makin ngeganggu. Akhirnya gue percepat tuh jalan gue biar nyampe ke mes. Nah, besok harinya gue bangun dalam keadaan pegel-pegel. Badan gue pada sakit kayak habis kerja berat. Maklum, karena kejadian semalam itu emang ngurus banget tenaga setiap berinteraksi sama makhluk goib. Jadi hari itu gue kerja sambil males-malesan. Gue lihat si Mandor, kelihatannya dia juga agak lemes hari itu. Gue samperin terus gue tanya, gimana semalam, aman Dor? Nah, dia bilang aman bang. Itu si Pak Joko langsung laporan sama gurunya kayaknya deh bang. Soalnya saya dengar dia manggil mbah-mbah gitu. Akhirnya gue jawab ya udah nggak apa-apa biarin aja. Yang penting pada baik-baik semua. Nah, terus dia jawab iya bang. Tapi
Dia kan berarti kayak abang ya, kok malah takut sama setan sih? Nah akhirnya gue jawab, nggak tahu Dor, gue lagi capek banget, nanti aja kita bahasnya ya. Dan gue pergi ninggalin si Mandor. Nah setelah istirahat siang, gue disamperin sama bos gue. Nah jadi dia ngasih tahu kalau dia bakal ke Semarang karena ada urusan keluarga. Jadi kemungkinan dia bakal balik lagi ke proyek itu minggu depan. Dan dia rencananya bakal berangkat sore ini. Jadi mau nggak mau sisa gue sama Pak Yanto di mes. Nah jadi gue langsung kepikiran, kayaknya apes banget minggu ini. Baru aja kemarin gue ngeliat makhluk goib. Nah terus sekarang gue harus ditinggal di mes berdua sama Pak Yanto. Nah Pak Yanto ini PM di lapangan. Dan Pak Yanto ini juga sering banget keluar. Jadi udah pasti gue bakal sendirian di mes. Nah pikiran gue waktu itu udah kemana-mana tuh. Tapi gue coba buat ngalihin. Akhirnya pekerjaan gue hari itu selesai. Dan gue mutusin buat balik ke mes untuk istirahat. Nah jadi bener banget. Nggak lama Pak Yanto nyamperin ke kamar gue. Terus dia nanya si bos udah jalan apa belum. Gue bilang udah pak. Nah jadi akhirnya dia pesan nanti malam dia mau pergi. Jadi pintu dikunci aja karena kemungkinan dia pulangnya besok. Dan setelah ngomong seperti itu, si Pak Yanto ini langsung pergi. Akhirnya gue sendirian di mes segede itu. Karena masih kebayang-bayang kejadian sama si Noni Belanda, bikin gue jadi sawan sendiri. Segala macam suges akhirnya penuhin kepala gue. Jadi mau gak mau akhirnya gue ambil headset dan pasang musik dengan suara yang kenceng. Dengan tujuan buat ngilangin semua suges waktu itu. Soalnya setiap gue tutup mata, selalu bayangannya si Noni ini muncul. Di dalam gelap dia lagi perhatiin gue dari jauh. Beberapa kali gue coba balikin badan cari posisi enak buat tidur. Dan ngalihin pikiran gue dengan hal-hal yang lain. Biar gak fokus ke si Noni Belanda. Gue juga gak perhatiin udah jam berapa waktu itu. Pokoknya pas Pak Yanto pergi itu sekitar habis maghrib. Dan karena gue juga lagi kurang sehat, akhirnya gue mutusin buat tidur cepet. Nah jadi gue cerita sedikit tentang mes gue. Di mes gue ini ada 3 kamar. 2 kamar di bagian depan dan 1 kamar di bagian belakang. Di kamar depan itu kamar gue sama kamar bos gue. Jadi letaknya tuh berseberangan. Nah di kamar belakang itu diisi sama Pak Yanto. Terus dari kamar gua ke kamar Pak Yanto itu harus ngelewatin sebuah kamar mandi. Nah jadi di mes ini sebenarnya ada 2 buah kamar mandi. Tapi semua pada nggak ada yang mau ke kamar mandi belakang. Pak Yanto bilang kalau di kamar mandi belakang itu dia pernah digangguin. Pas lagi mandi pintunya ada yang ngetok-ngetok. Padahal di mes cuma ada dia sendiri dan pintunya juga dia kunci. Jadi nggak mungkin ada orang iseng yang masuk buat ketok-ketok. Akhirnya nggak ada lagi yang mau pakai kamar mandi belakang, kecuali dadakan karena kamar mandi depan lagi dipakai. Nah kata tetangga di sini, mes yang gue tempatin ini emang serem, soalnya udah lama nggak ditempatin. Tapi karena kita nyari tempatnya murah, dan si bos juga mikirnya ada gua, jadi nggak bakalan ngeganggu. Nah jadi emang kelakuan bos gue ini, setiap ada tempat yang angker, gue selalu ditumbalin sama bos gue. Nah oke, skip. Nah jadi pas gue mau tidur itu, pintu kamar gue emang nggak gue tutup. Jadi setengah kebuka, biar ada angin yang masuk. Karena di daerah Cepu ini termasuk daerah yang panas. Mungkin kalau lo pernah ngalamin kejadian rep-repan atau ketindihan, pasti tahu kan rasanya gimana. Nah jadi hari itu gue ngerasain, gue ini udah sering banget ngalamin yang namanya ketindihan atau rep-repan. Sampai udah hafal gejala dan ciri-ciri mau masuk ke mode keperepan ini atau ke mode ketindihan. Nah, ciri-ciri pertamanya tuh gue berasa seperti jatuh dari tempat yang tinggi dan rasanya itu berulang-ulang. Jadi itu ngebuat badan gue yang tadinya rileks karena tertidur akhirnya menjadi tegang. Lalu suara musik yang gue denger pakai headset ini dari yang tadinya kenceng banget lama-lama jadi pelan, terus suaranya juga hilang. Rasanya tuh di sekitaran gua ini masuk ke mode pelan. Nah jadi semuanya itu berasa pelan dan hening. Kayak orang baru belajar meraga sukma tapi nyangkut. Nggak bisa keluar full dan nggak bisa masuk lagi.
Jadi setengahnya udah keluar dan setengahnya lagi masih ketahan. Nah itu gara-gara badan fisiknya tiba-tiba jadi tegang, makanya nyangkut. Jadi di posisi rep-repan ini, gue bisa ngerasain badan gue, tapi nggak bisa ngegerakinnya. Nah oke, jadi gue anggap lo udah paham tentang mode rep-repan atau mode ketindihan. Nah jadi nggak lama gue denger ada suara orang jalan dari belakang, dari ruangan kamarnya Pak Yanto. Nah jadi gue juga denger suara guyuran air, seperti orang lagi mandi. Itu posisi yang gak enak banget menurut gue, karena gue gak bisa lari kemana-mana dan dipaksa buat ngedenger itu semua. Terus gak lama gue lihat pintu kamar gue terbuka lebar, dan dari sebelah kiri ada sosok perempuan berdiri di depan pintu. Nah gue yakin banget itu si Noni Belanda karena gue masih hafal bentuk bajunya dia. Tapi karena lagi di posisi rep-repan, penglihatan gue jadi terbatas. Gue cuma bisa ngeliat dari pinggang ke bawah. Gak lama sosok itu maju dan berhenti pas di samping kepala gue. Bikin gue makin panik. Nah untung gak lama akhirnya gue bisa bangun. Dan semua yang gue lihat dan gue dengar tadi gak ada sama sekali. Pas gue lihat jam, ternyata baru jam setengah 12 malam. Padahal kejadian tadi itu rasanya tuh lama banget. Akhirnya buru-buru gue kunci pintu. Nah jadi sambil gue benahin lagi semua yang ngeganggu. Mulai dari rasa takut, pikiran, dan lain sebagainya. Nah setelah gue rasa udah tenang, akhirnya gue mutusin buat tidur lagi. Ternyata bukan rep-repan lagi yang gue rasain. Jadi malam itu tuh gue mimpi. Gue lagi berdiri di depan bangunan. Bangunannya ini gak kecil, tapi gak gede juga. Dan bentuknya ini seperti sebuah gudang atau rumah-rumah zaman dahulu. Nah di dalam mimpi gue terus berdiri di depan bangunan itu. Nggak lama ada suara perempuan berbisik dari arah belakang sebelah kanan gue. Dia bilang, lihat dan perhatikan. Lalu tiba-tiba aja bangunan itu kebakar. Dan mulai banyak orang berdatangan untuk memadamkan kebakaran itu. Banyak banget orang yang datang. Mereka seperti teriak-teriak tapi nggak ada suaranya. Jadi kayak lo nonton TV tapi nggak pakai suara. Nah anehnya, api itu nggak padam-padam. Padahal udah banyak banget orang yang nyiram air. Bukannya padam, tapi apinya malah makin gede. Dan gue tetap berdiri di tempat itu, memperhatikan orang-orang dan bangunan tersebut. Terus tiba-tiba aja gue kebangun lagi. Nah tapi kali ini udah subuh. Nah jadi gue langsung coba buat nginget mimpi semalam. Jadi gue inget secara detail, mungkin aja mimpi itu suatu pertanda. Jadi kurang lebih selama seminggu, gue selalu mimpi seperti itu. Sampai akhirnya gue drop dan sakit. Untungnya bos gue ini udah balik lagi ke mes, jadi gue agak sedikit tenang. Nah si bos juga sempat nawarin buat berobat ke dokter, tapi gue tolak. Gue bilang ini cuma kecapean aja. Nah jadi itu adalah pengalaman pertama gue diteror sama makhluk goib. Nah diterornya sampai sampai sedemikian rupa, sampai sebegitunya. Jadi gue diteror dengan mimpi yang sama, dengan kejadian yang sama. Lo bayangin aja coba, lo tidur selama seminggu, nah lo mimpi, tapi mimpinya itu terus. Nah sampai akhirnya gue dapet sebuah clue. Perempuan itu nggak lagi bilang lihat dan perhatikan, tapi dia bilang ini kan yang kamu mau. Kebakaran yang nggak pernah berhenti itu, tiba-tiba apinya padam. Dan banyaknya orang-orang yang madamin kebakaran itu juga tiba-tiba udah nggak ada. Jadi tempat itu sepi, benar-benar sepi, tinggal gua dan bangunan itu. Dan bangunan itu juga udah rusak parah karena kebakaran. Terus nggak lama, pintu bangunan itu sedikit kebuka. Nah terus keluar nih dua orang anak kecil dan seorang perempuan. Yang ternyata itu adalah si Noni Belanda. Di sini gue nggak nyangka banget kalau ternyata Noni Belanda dan kedua anaknya ini adalah korban dari sebuah kebakaran. Nah terus bangunan yang udah rusak parah itu tiba-tiba aja berubah menjadi sebuah musola. Dan itu adalah musola di dalam kampus tersebut.
Nah, jadi ternyata mimpi itu adalah sebuah pertanda yang memberitahukan bahwa si Noni dan anaknya ini adalah korban dari kebakaran. Nah, setelah kejadian itu, akhirnya gue sembuh. Akhirnya gue udah gak diteror sama mimpi itu. Dan Pak Joko ternyata udah mengundurkan diri. Gue gak tahu tepatnya kapan. Tapi penggantinya Pak Joko ini, dia bilang kalau dia ini masih saudaranya Pak Joko. Dan Pak Joko berhenti kerja dari sini karena udah dapat pekerjaan baru di tempat lain. Nah, gue nggak tahu itu bener apa enggak. Gue takut Pak Joko ini juga ngerasain apa yang gue rasain. Makanya dia mutusin buat berhenti dari kampus itu dan ngindarin gue. Nah, jadi teman-teman, dari cerita singkat ini, kita bisa banyak banget belajar. Sebelumnya gue cuma ngingetin, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dan gue nggak maksa buat kalian percaya 100% sama gue. Balik lagi, pilihan itu ada di kalian. Nah, jadi yang mau gue jelasin di sini, nah jadi antara kita sama goib itu masih hidup di satu tempat. Cuma beda ruang dan waktu, atau beda dimensi kasarnya. Nah, keunggulannya goib untuk saat ini, mereka bisa melihat kita. Apapun yang kita lakukan, itu dilihat sama mereka. Apapun yang kita pikirkan, itu juga diketahui sama mereka. Jadi mereka tahu apapun tentang kita. Kecuali kolbu manusia. Itu yang goib nggak pernah bisa untuk tahu. Karena di dalam kolbu ini ada sesuatu yang spesial. Dan kolbu manusia ini merupakan alat komunikasi kita sama Allah. Mungkin pembahasan kolbu kita bakal bahas di video-video kita selanjutnya. Nah, jadi mereka, para goib ini, memanfaatkan keunggulan mereka untuk menyesatkan manusia. Karena emang tugasnya mereka seperti itu. Nah, mitos-mitos yang beredar di kampus ini dimanfaatkan oleh mereka. Dari mitos muncul rasa takut. Rasa takut ini datangnya dari pikiran, lalu turun ke hati, dirasakan oleh kita dan naik lagi ke pikiran, menjadi sebuah sugesti. Lalu terbentuklah sosok-sosok yang menyeramkan, dan itu terbaca oleh para makhluk goib. Mereka bisa tahu apa yang kita takutkan, dan itu dijadikan senjata mereka untuk menakuti kita, menakuti manusia. Nah, karena pada dasarnya makhluk goib ini bisa menampakkan diri atau pindah ke dimensi alam kita, itu membutuhkan energi yang sangat besar. Karena ketika mereka ada di alam kita tuh mengeluarkan hawa panas untuk mereka. Makanya kalaupun mereka terlihat, itu nggak bakalan pernah lama. Cuma sekilas-sekilas saja. Itu pun goib-goib yang udah berumur dan berkualitas. Nah, energi yang mereka dapatkan itu dari rasa ketakutan yang manusia keluarkan. Jadi semakin takut manusia, semakin kuat mereka. Sampai akhirnya mereka bisa menampakkan diri, menggeser benda, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu semua berbeda dengan cerita-cerita yang ada di dalam film horor. Makhluk goib itu emang benar bisa mencelakai manusia, tapi dengan cara mempengaruhinya, bukan dicekek, didorong, atau dilempar. Nah, tapi karena kita udah termention dari kecil dengan tontonan film horor, ucapan orang-orang zaman dulu, akhirnya ketakutan ini tertanam dan berakar di kehidupan kita. Kalau kita ingat lagi dari cerita ini, di sana awal mula ketakutan dari sebuah pohon waru, makam keramat, ruang perpustakaan, dan musola. Coba bayangin berapa banyak energi ketakutan yang bisa diambil sama makhluk goib. Ditambah dengan sesajen. Jadi banyak banget di sini yang salah pengertian tentang sesajen. Karena takut dengan sosok goib, mereka memberikan sesajen dengan maksud agar terhindar dan tidak diganggu oleh mereka. Sebenarnya nggak gitu. Jadi sesajen yang udah lokasi buat mereka itu cuma jadi bukti kalau kalian tuh bisa dimanfaatkan. Kalau keyakinan kalian bisa dibelokin. Kalau kalian tuh bisa dipengaruhi. Makanya banyak di luar sana, para pelaku yang suka memberikan sesajen untuk makhluk goib ini, tiba-tiba aja mempunyai kekuatan goib, mendapatkan petunjuk, atau sebuah bisikan, dan hal-hal goib lainnya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya, mereka bakal coba membuat kita untuk menduakan Allah.
hati-hati, di balik itu semua ada resiko dan bayarannya nanti. Nah, ini yang paling menarik tentang mitos musola, yang katanya nggak boleh ditutup pintunya. Jadi ternyata sebelum dibangun musola, itu adalah sebuah tempat kecelakaan terjadi, kebakaran itu. Dan setelahnya banyak gangguan-gangguan di tempat itu. Akhirnya dibangun sebuah musola dengan tujuan agar gangguan itu hilang. Ternyata gangguan itu malah makin menakutkan. Jadi penjelasannya begini. Nah, jadi ketika manusia ini diturunkan atau dilahirkan, itu tiap-tiap manusia itu langsung dikasih pendamping. Nah, pendamping ini bisa dibilang korin namanya. Nah, tugasnya si korin ini untuk mengingatkan si manusia kalau dia itu terlahir dengan keadaan bersih, kalau bisa pulangnya juga dalam keadaan bersih. Nah, itu tugasnya dia. Dan si korin ini juga terus ngeliatin aktivitas si manusia tersebut. Jadi dia lihat, dia ngerekam semua apa yang biasanya lo lakuin selama hidup. Jadi ketika manusia ini semasa hidupnya berbuat baik, nah si korin ini seneng karena tugas dia itu berjalan, nggak ada masalah. Nah tapi sebaliknya, ketika manusia itu berbuatnya yang kurang baik atau nggak benar, si korin ini sedih. Karena apa yang udah ditugasin ke dia, itu nggak dilaksanakan, itu nggak dijalankan oleh si manusianya. Nantinya dia bakal menjadi saksi atas apa yang udah dilakuin sama si manusia ini. Nah terus ketika manusia ini meninggal, itu semua urusannya sama dunia itu terputus. Jadi ketika dia udah benar-benar meninggal, rohnya ini pulang, rohnya ini langsung balik, atau bisa dibilang dia langsung nunggu di suatu tempat. Dia nunggu sampai waktunya dia itu dihisap. Nah tapi si korin ini belum pulang, jadi dia masih ada di dunia. Si korin ini bakal uh, ngikutin semua kebiasaan kita. Jadi kalau misalnya lo suka nongkrong sampai malam atau enggak suka dengar musik atau enggak suka nyapu, nah ini dia bakal ngikutin nih, dia bakal niruin. Jadi makanya banyak orang yang bilang kalau masa sih udah meninggal, kayaknya kemarin saya masih ngeliat loh, dia lagi di situ, dia lagi begini, dia lagi begitu. Nah itu si korin ketika manusia meninggal itu udah nggak bakal ada urusannya lagi di dunia, kecuali emang ada beberapa orang yang dijadikan contoh dan pelajaran hidup buat manusia yang lainnya. Tapi sisanya udah pasti si rohnya ini pulang atau nunggu di suatu tempat. Nah jadi suka nampakin seperti si A atau enggak si B atau enggak si C. Ini tuh si Korin yang berbuat kayak begitu. Nah tapi apa yang Korin lakuin ini sesuai sama kebiasaannya si manusia. Dan dia nggak mungkin nampakin atau enggak menyerupai kita tapi buat nakutin, itu enggak. Ya jadi kalau kita ngebahas ini tentang ini musola, si Noni ini rohnya udah pulang. Nah kalau Korinnya ini mungkin dia masih nyerupain, mungkin dia kadang nyerupain kebiasaannya ketika dia masih hidup, tapi nggak sampai nakutin. Jadi paling dia cuma lewat atau enggak dia ngapain atau enggak dia ngapain. Tapi kalau yang ngudar-ngudar pintu atau enggak yang suka nyurupin manusia, suka nampakin ke manusia terus habis itu nggak lama dia kesurupan. Nah ini bukan psikolin ya, ini beda. Jadi itu emang murni kelakuannya si makhluk goib yang berusaha buat bikin lo takut. Karena dia butuh ketakutannya manusia buat nyesatin manusia. Nah mungkin pembahasan tentang roh, korin, sukma, dan lain sebagainya itu bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Kalau memang ada cerita yang pas buat ngebahas itu. Nah terus lanjut, mungkin dari lu ntar ada yang nanya, tapi kok bisa bang setan ini masuk musola atau enggak masuk tempat ibadah? Nah ini gue jawabnya begini ya, ini menurut gue pribadi, gue nggak bilang ini benar dan gue juga nggak bilang kalau orang lain itu salah. Jadi balik lagi ke pemahaman kita, kalau emang bermanfaat
dan nggak menyinggung siapapun, ya kalau bisa nggak usah dipermasalahin. Nah kalau buat gue, mereka ini bisa masuk musola. Kenapa gue bilang bisa? Soalnya ketika kita sholat di masjid aja, jadi kita disuruh buat merapatkan saf dan barisan. Itu kan biar nggak diganggu sama setan katanya, biar nggak diganggu sama makhluk goib. Tapi pada kenyataannya, ketika kita sholat, ketika gue sholat deh, itu kadang gue juga masih nggak khusyuk. Kadang gue masih suka kepikiran ini, keingetan itu. Gue udah kunci pintu apa belum? Handphone gue ada di mana? Dan lain sebagainya. Nah kalau mau gue balikin, itu siapa yang bikin kita nggak fokus? Itu siapa yang bikin kita nggak khusyuk? Nah jadi jawabannya bisa kalian jawab sendiri. Tapi kalau menurut gue, setan itu, makhluk goib itu bisa masuk ke musola. Kecuali tempat-tempat ibadah yang benar-benar dipakai buat ibadah. Yang kalau manusia tuh masuk ke situ, udah total ngurusin tentang dia sama Tuhannya. Dia sama Allah. Enggak yang masuk musola tapi masih ngomongin orang. Masih ini, masih itu. Itu. Ya, tapi itu balik lagi menurut gue ya. Jadi kalau gue salah ya gue minta maaf. Karena itu cuma pemahaman dari manusia biasa. Dari gue. Tadi gue juga sempet ceritain tentang masalah rep-repan atau ketindihan. Nah terus ciri-cirinya kan udah gue sebutin. Nah ini sekarang gue jelasin masalah gimana caranya biar lo kebangun dari mode rep-repan atau mode ketindihan. Nah itu cara bangunnya itu ada dua cara, ada dua metode. Nah yang pertama ini, lo bangunin badan lo tuh pakai cara kasar. Nah jadi lo cuma harus mengagetkan badan lo, lo harus ngentakin badan lo. Jadi kasarnya kalau kayak lo berantem atau enggak lo mau mukul pacar lo nih. Nah itu kan lo mukulnya bener-bener pakai tenaga, maksudnya lo mukulnya tuh bener-bener lo arahin dan lo pukul sekuat-kuatnya. Nah itu kayak begitu. Kalau lo lagi rep-repan atau enggak ketindihan, lo harus fokusin semua tenaga lo dan harus lo kagetin, baru itu bangun. Tapi bangunnya nih dalam keadaan capek, dalam keadaan ngos-ngosan. Nah jadi buat yang kedua, ada cara yang lebih halus. Maksudnya tuh ntar ketika lo bangun, lo nggak ngos-ngosan, lo nggak kaget. Tuh, nah cara yang kedua ini, lo harus ngerasain atau enggak lo harus fokusin ujung jari lo. Itu mau jari tangan ataupun jari kaki itu bisa. Jadi lo cuma harus fokusin ujung jari lo. Nah ketika lo udah fokus, lo udah dapat rasanya, lo gerakin jarinya pelan-pelan. Kalau gue kan biasanya gue rasain jari kaki. Jadi ketika gue rep-repan itu, cara gue buat bangun itu gue ngerasain ujung jari kaki. Nah jadi ketika udah berasa jari kaki itu gue goyang-goyangin, maksudnya jadi jari kakinya itu gue goyangin. Nah kenapa gue milihin jari kaki? Soalnya kalau jari tangan tuh gue susah, maksudnya buat ngerasain jari tangan itu nggak dapet. Tapi kalau gue ngerasain jari kaki itu dapet, makanya gue pakai jari kaki. Nah ketika lo udah ngerasain ujung jari lo coba gerakin pelan-pelan nih. Nah ketika dia udah mulai bergerak, baru lo gerakinnya pakai tenaga. Nah itu insya Allah ntar lo bangun. Biasanya gue kayak begitu. Nah tapi harus diingat, mau pakai metode pertama atau enggak metode kedua, lo harus tenang. Jadi ketika lo takut, ketika lo was-was, lo berontak di dalam mode rep-repan atau enggak ketindihan, jadi itu malah bikin lo makin susah buat bangun. Soalnya lo sama badan fisik lo ini itu nggak selaras. Jadi kalau badannya tegang, dia malah makin susah bangun. Jadi lo harus bisa ngontrol dulu. Lo harus berusaha tenang, baru lo bangun. Itu sih sedikit cara dari gue ya. Tapi kalau lo punya cara tersendiri, atau nggak punya cara khusus yang emang bisa bikin lo cepet banget bangun, lo bisa tulis di kolom komentar nih. Kali aja ntar gue ngerasain kayak gitu lagi, gue bisa coba cara-cara lo.
Atau enggak buat teman-teman yang lain yang sering ngerasain rep-repan, kali aja dia bisa bangun pakai cara kalian. Ya, jadi silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Pesan gua kali ini, adanya sebuah mitos untuk menutupi sesuatu dan menakuti orang lain. Selalu bijak dalam menyikapi. Jangan sampai sebuah mitos akhirnya menciptakan ketakutan dan dimanfaatkan oleh makhluk goib. Gua Jo dari channel Perjalanan Waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.